Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hai, salam kenal buat teman-teman member baru. Aku Dwi Yuniati Rahayu, aku adalah beauty entrepreneur Oriflame Indonesia. Hari ini aku mau berbagi ke teman-teman tentang 5B yang keren banget yang disampaikan oleh Kak Mary Riana, di mana 5B ini adalah langkah bagus untuk merubah kekurangan kita menjadi kelebihan, teman-teman. Setelah aku menyimak sharingnya Kak Mary, aku menyadari bahwa apa yang disampaikan di 5B itu aku kerjain, teman-teman. Ternyata aku kerjain dari aku pertama ngerjain Oriflame dan alhamdulillah sampai sekarang. Kayak gitu, teman-teman. Jadi pastilah tujuannya adalah supaya kiranya teman-teman yang sekarang ini lagi menyimak pengen banget berhasil juga di sini, tapi juga bingung mau masih ada keraguan, masih ada nggak yakinnya gitu, dan apakah aku bisa berubah dari dari diriku yang sekarang ini misalnya. Kiranya 5B yang disampaikan Kak Mary Riana dan yang aku share sesuai dengan pengalaman aku menjadikan teman-teman lebih yakin lagi sama dirinya sendiri bahwa teman-teman bisa berubah, bahwa apapun kekurangan yang ada di diri teman-teman itu bisa menjadi kelebihan teman-teman. Yeay, semangat! Oke, kita mulai ya. Nomor 1 adalah berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya gini, teman-teman, bagus banget loh buat kita kalau kita tahu kekurangan kita. Salah. Artinya gini, berdamai dengan dirinya sendiri. Pastilah kita ketika kita masuk ke dunia yang baru ya, kita langsung yang kayak dek gitu ya. Bisa nggak nih gue gitu kan. Dulu tuh aku juga gitu. Aku tuh dulu ngerasanya aku tuh yang nggak bisa jualan. Sebenarnya gengsi ya, nggak bisa jualan, gengsi jualan. Aku anti MLM. Aku masih takut menyapa, mengarahkan downline tim untuk action. Aku masih ragu-ragu waktu itu. Aku juga nggak tahu kosmetik banyak. Aku juga nggak tahu produk banyak. Terus aku juga lemah di marketing gitu kan. Terus aku juga belum bisa ngonten waktu itu gitu ya. Jadi banyak juga sih yang aku temuin tuh aku belum bisanya gitu ya. Tapi dari kekurangan aku tahu kelebihan aku apa. Nah, kelebihan aku adalah aku suka belajar. Buat aku, selama ada ilmunya, selama diajarin, selama ada belajarnya, buat aku it's okay, aku bisa belajar dan aku mau belajar. Kayak gitu, teman-teman. Terus aku ngerasa juga aku adalah first learner, pembelajar yang cepat. Karena dari dulu pada saat aku di interview pertama kali kerja, aku pun selalu bilang hal yang sama, kekuatan dan kelemahan. Ketika aku bilang kekuatan aku, my strength is aku suka belajar, aku mau belajar. Kayak gitu, teman-teman. Dan aku nggak perfeksionis banget, tapi aku suka mendeliver sesuatu dengan optimal. Jadi buat aku juga bukan orang yang kerjanya hitung-hitungan gitu ya. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang aku sampaikan ketika aku interview kerja gitu. Dan aku juga pasti implementasikan lagi di Oriflame ini gitu ya. Jadi ibaratnya kalau memang itu sesuatu yang aku harus pelajari dan aku harus bisa, I don't mind, aku nggak keberatan untuk belajar terus biar sampai aku mahir. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi mengetahui kekurangan diri itu biasa, terus mau belajar untuk meningkatkan kekurangan diri itu bagus. Tapi lebih bagus lagi atau hal yang luar biasa lagi adalah mau terus melatih, mengasah diri dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, bahkan jadi mahir, teman-teman. Dan ya ternyata yang aku lakukan seperti itu, teman-teman. Jadi itu yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Jadi bukannya aduh manalah aku nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak sebagus kamu, aku tuh followersnya dikit, aku tuh nggak ngerti ini loh, aku tuh nggak ngerti itu loh. Nah, ya oke, nggak ngerti gitu ya, tapi mau belajar nggak gitu. Kekuatan kita dipakai untuk mengurangi kekurangan kita tadi, untuk ngebalance, untuk mendampingi kekurangan kita yang lagi kita asah untuk jadi kelebihan. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi nomor 1 adalah berdamai dengan diri sendiri. Kedua, belajar. Belajar itu penting banget. Dulu jujur ya, awal-awal aku join Oriflame, ketika aku disuruh diajakin training sama upline aku tuh aku rasanya kayak aduh kenapa sih gue mesti belajar gitu kan. Karena aku
aku mau ngejain bisnis, kenapa gue pengen jualan, gue pengen jalanin bisnis yang fun, kenapa aku harus belajar lagi gitu kan. Waktu itu udah umur 40 kan masuknya ya. Sementara malam-malam juga aku ada agenda nemenin anakku belajar waktu itu. Jadi rasanya kayak keganggu banget. Pada satu poin ya, pada satu titik aku ngedapetin downline aku bertanya sama aku dan aku tidak tahu jawabannya. Dan ternyata jawabannya ada di slide-slide atau tulisan-tulisan yang dikasih sama upline. Ketika aku baca teman-teman, aku ngerasa yang gini, ya ampun jawabannya ada di sini gitu ya. Ya ampun, jadi aku ngerasa yang oh, setiap slide yang di-share sama upline itu penting banget ya ternyata ya. Oke, aku baca gitu. Jadi, walaupun waktu itu aku kerja ya teman-teman, aku manjat karena setiap postingan-postingan itu adalah penting banget. Dan sebenarnya ini kan sebenarnya cuma ilmu kehidupan aja di sini tuh. Jadi ketika kita udah belajar sekali teman-teman, itu akan udah cukup gitu ya, karena ilmu itu udah kita tahu teorinya, prakteknya tinggal dipraktekin sehari-hari dan itu akan berulang-ulang lagi teman-teman gitu ya. Sayang banget ketika kita skip, pasti kita akan ngedapetin situasi yang kita nggak tahu jawabannya, padahal jawabannya simple dan ada. Dari saat itu aku nggak mau skip any training online, offline. Kalau aku bisa hadiri, aku datang. Sabtu Minggu aku libur kantor, aku training ke kantor OEC Jakarta gitu ya. Pokoknya aku jabanin semua ilmunya, karena ketika kita sudah dapat ilmunya, itu kita bisa action enak banget gitu ya. Enak banget, nyaman banget gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah berani teman-teman. Banyak orang yang aku mau, iya aku siap. Ketika dia harus action ya pada satu ketika, contoh aja ya, misalnya kita harus ngelakuin pameran atau ikutan bazar gitu ya. Waktu itu aku inget banget, kalau nggak salah sebulan setelah aku join, aku ada dikasih bisa bazar di UI waktu itu. Upline aku nggak bisa hadir. Aku mau nggak mau sendiri kan sama downline baru. Aku orang baru, downline aku orang baru juga gitu kan. Lah gimana ini gitu kan. Upline aku ngasih aku bahan presentasi gitu ya di iPad waktu itu, dan pinjemin produk-produknya dia karena aku juga belum punya produk banyak teman-teman. Jadi aku benar-benar modal nekat waktu itu. Oke, aku harus berani gitu kan. Kenapa sih aku mesti takut gitu kan? Yang aku hadapi manusia gitu, dan aku tuh jualan produk-produk yang bagus, berkualitas, berbahan dasar natural gitu, dan harganya pun terjangkau. Aku nggak demo, aku nggak melakukan hal negatif gitu ya. Jadi berdasarkan itu aku nekat berani gitu ya. Dan dari situ banyak banget hal-hal yang emang kadang-kadang aku harus melakukannya sendiri, melakukan pertama kali, dan ya udah takut, memang takut. Kemudian aku pikir ya itu tadi, aku mikirnya yang kita hadapi manusia, aku menjual produk yang bagus, yang benar, aku pun juga tidak memaksa menjualnya seperti itu. Aku niat beredukasi dan sebagainya. Itu yang bikin aku mau dan selalu berani untuk keluar dari zona nyaman aku, karena aku tahu aku memang harus melewati itu teman-teman. Dan dan dari setelah aku melewati, pasti aku akan belajar dan bikin aku jadi lebih mahir lagi, dan aku bisa jadi contoh buat tim aku, dan tim aku pun juga akan ikutin apa yang aku lakukan. Dan aku berhasil, pasti timku yang melakukan hal yang sama seperti aku terinspirasi dari upline-ku juga ngejalanin kok, oke, aku jalanin gitu teman-teman. Jadi berani itu juga faktor penting. Jangan sampai kita udah belajar ya, udah dapat ilmunya, kita mau naik level, kita mau berhasil, tapi ketika kita dihadapkan pada situasi yang kita harus mau keluar dari zona nyaman, mau sedikit nekat, kita jadi mundur lagi. Jadi percuma kan, ilmu yang didapat ya nggak dipraktekin dong kalau gitu, kan gitu ya. Makanya ada slogan, kalau udah belajar, ilmunya dipraktekin. Nah, pada saat praktek, belum tentu kita prakteknya bareng-bareng, kita prakteknya di tempat yang nyaman. Enggak juga, teman-teman. Pasti, di setiap prosesnya kita, Tuhan kasih kita tantangan-tantangan yang emang kita dibikin lebih strong dari sebelumnya. Ya, oke. Lanjut, nomor 4 adalah bersabar. Yes, bersabar. Pasti teman-teman di posisi seperti ini, teman-teman ada ngerasa yang kok dia bisa 2 bulan SM ya, kok dia bisa 3 bulan SM ya, kok dia naik levelnya lancar banget ya, aku kok kayak gini-gini aja gitu ya. Padahal aku udah berusaha gitu ya. Oke, merasa seperti itu boleh ya, boleh. Tinggal nanti ada 2 step sebenarnya.
menurut aku step pertama, kita telusuri lagi to-do list yang harus kita lakukan yang diarahkan upline. Udah semuanya dikerjain belum? Ya, bisa jadi karena kesibukan kita lupa ada beberapa step yang diarahkan sama upline untuk dilakukan, belum kita lakukan. Gak apa-apa, tenang, gak ada yang nyalahin ya, upline bukan bos, oke? Jadi tinggal dilakuin, tinggal disusulin, tinggal dikerjain gitu teman-teman. Nah, itu yang satu ya, berarti bersabarnya itu karena kita emang belum ngerjain, ya kan? Lanjut, yang kedua, ada situasi di mana aku ngerasa aku tuh udah ngerjain semuanya. Aku nggak ada step-step dari upline dari leader yang diarahkan aku tidak aku kerjain. Bahkan aku mengerjakannya lebih. Sampai waktu itu aku pernah sampaikan juga ke leaderku, dan leaderku cuma bilang, "Oke, kalau gitu Mbak Dwi tinggal bersabar." Aku disuruh sabar, teman-teman. Rasanya nyesek banget, sedih sebenarnya. Itu jawabannya. Dulu aku belum tahu ilmu ini gitu ya. Kenapa gue mesti bersabar gitu ya. Aku tarik napas, aku doa. Gak lama, bulan depannya aku open diamond gitu. Jadi ya emang ada step bersabarnya ternyata teman-teman. Jadi pokoknya kalau leader alpha, kalau leader yang emang amanah, dia kasih tahu kita sesuatu. Kalau kitanya wangkeng gitu ya, kalau kita belum mendengarkan dia, hati-hati gitu. Tapi kalau kita oke, ini yang dikasih tahu dia gitu kan, ya sudah, dia sudah melewatinya, berarti aku harus melewatinya juga. Kayak gitu. Jadi tarik napas aja, karena balik lagi bahwa dalam doa gitu ya, dan ternyata bersabar itu salah satu juga kunci dari kita punya kekurangan menjadi kelebihan, ya kan? Dan yang kelima, bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, itu aku setuju banget. Dan itu penting banget teman-teman. Karena kalau kita nggak banyak-banyak bersyukur, kita bakalan fokus sama hal yang salah, sama hal yang nggak bener, sama hal yang kita hanya buang-buang waktu aja. Contoh ya, misalnya teman-teman ngerasa, misalnya teman-teman karena lagi ngejar level, teman-teman jadi tidurnya tuh jam 12 malam. Mungkin sebelumnya jam 10 malam. Dulu aku pernah gitu juga, bilang sama upline aku bahwa aku tuh nggak bisa tidur malam, jam 10 udah tidur gitu ya. Upline aku cuma bilang, "Oh ya udah, kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur," gitu kan. Oke, terus udah gitu terus aku pikir ya, kalau aku pagi sampai sore aku udah kerja, terus malamnya aku boboknya cepet, sementara aku mau ngejar Gold Conference 2017 waktu itu, bagaimana aku mau nyampe gitu kan. Oke, berarti aku harus menambahin waktu kerjaku ngerjain Oriflame. Tiba-tiba aja dari yang tadinya nggak bisa tidur malam, teman-teman, dari yang jam 10 udah ngantuk ya, aku bisa stay sampai jam 12, sampai jam 1. Terus ada misalnya orang yang bilang, "Tuh kan kamu kerjain Oriflame jadi begadang." Nggak gitu mikirnya. Aku bawa bersyukur. Aku dulu pernah jalanin bisnis Yellow Kitchen, bikin cake ya, bikin kue. Pagi sampai sore aku kerja kantoran, malamnya sampai pagi, sampai nggak tidur loh teman-teman. Aku pernah gak tidur seminggu, itu aku joprak langsung, tidur paling cuma 1 jam. Dari sholat subuh, karena begitu subuh aku udah selesai cake aku, abis itu aku tidur, abis subuh aku tidur 1 jam, aku minta bangunin mbak, dan aku siap-siap ke kantor lagi. Aku pernah kayak gitu teman-teman, jadi aku bawa syukur, walaupun aku tidur jam 12 malam gitu ya, aku masih bisa ngerjain, aku masih bisa tidur banyak ketimbang aku yang dulu gitu teman-teman. Terus aku bawa syukur lagi, kalaupun aku stay sampai malam ngerjain Oriflame, aku masih ngerjain di rumahku yang nyaman, nggak bocor, nggak basah, aku nggak di luar sana di toko, di pinggir di pasar dan sebagainya. Aku syukurin lagi. Ketika aku ngerjain Oriflame, aku lagi jenuh apa-apa, aku balikin lagi, bersyukur lagi. Tetap aku masih bisa sambil rebahan, sambil duduk, serempong-rempongnya aku masih tetap bisa deket sama anak gitu ya. Terus yang paling aku ingat lagi teman-teman, katanya ngerjain Oriflame misalnya, jadi apa-apa handphone melulu, apa-apa jadi ngerjain Oriflame melulu.
tetap aku syukuri. Karena ketika aku dulu ngejalanin kantor, itu aku ada saat-saat dimana aku harus patuh, pastinya kita harus patuh sama atasan ya. Aku harus keluar kota, aku tidak bisa bilang tidak, padahal suamiku baru datang dari Bali waktu itu. Kita kan dulu LDRan ya, jadi waktuku kurang, terus aku nggak bisa cuti dan sebagainya. Jadi tetap teman-teman, aku ngerasa yang selalu aku banyak syukuri gitu. Jadi aku ngerjain Oriflame-nya nggak pernah ngerasa terbebani gitu, karena aku banyak bersyukur. Aku udah pernah ngelewatin masa-masa itu, dan yang kalau aku bilang jalanin Oriflame itu semudah-mudahnya bisnis dan segampang-gampangnya bisnis itu beneran teman-teman. Cuma tinggal egonya kita aja yang diturunin. Kita mau kosongin investasi leher ke atas, mau banyak belajar, mau banyak bersyukur, banyak menikmati. Dan ternyata posisi kita ini, kondisi kita ini tuh banyak loh yang mensyukuri di luar sana. Kalaupun teman-teman lihat ada orang yang gak suka sama kita atau tidak mensupport sama kita, tidak semuanya teman-teman. Kita punya tim, kita punya para leader, kita punya sesama Oriflamers yang membutuhkan inspirasi kita, yang mereka merasa terbantu dari sharing kita. Jadi itu yang bikin aku terus bersemangat dan bersyukur bahwa apapun kondisi aku saat ini, selama aku bisa mengerjakan Oriflame dan bermanfaat buat gak cuma diriku sendiri, gak cuma buat tim aku, tapi buat orang banyak, itu aku syukuri banget. Kayak gitu teman-teman. Jadi menurut aku 5B dari Kak Mary Riana ini benar-benar sangat-sangat membantu kalau teman-teman benar-benar mengimplementasikannya. Dari teman-teman yang merasa kekurangan, yang belum bisa apa-apa, teman-teman praktekin deh 5B ini, insya Allah teman-teman jadi mahir. Yes, bener banget. Aku yang sekarang ya pede untuk menjelaskan tentang skincare, untuk menjelaskan tentang produk Nutri-Shake, untuk berjualan, aku pede banget sekarang. Dan aku pun juga pede banget untuk bisa ngegandeng siapapun yang mau aku ajak sukses bareng, karena aku sudah memberikan contoh, dan aku pun juga sudah di 6 tahun aku ngerjain Oriflame ini juga aku sudah sama-sama berproses dengan para leaderku untuk ngerasain apa-apa yang diceritain tadinya, apa-apa yang tadinya kita cuma lihat doang, kita ngerasain beneran enaknya, manfaatnya jalanin Oriflame. Kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah sharing aku bermanfaat, dan kita sama-sama ikhtiar di sini dengan lebih baik lagi setiap harinya. Jadi versi kita yang juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.